pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pernahkah Anda terpukau oleh indahnya nada biola atau sensasi melayang saat bermain violin? Tanpa kita sadari, kedua hal tersebut menerapkan prinsip fisika yang menarik. Mari kita selami dunia getaran ini. Let's vibe it! GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar keseimbangan, di mana gaya pemulihnya sebanding dengan keseimbangan dari titik tersebut. Sederhananya, semakin jauh benda dari posisi seimbangnya, maka semakin kuat gaya yang menariknya kembali. Beralih ke trampolin, kita juga dapat menemukan pengaplikasian gerak harmonik sederhana. Saat Anda melompat di atas trampolin, Anda memberikan gaya yang menyebabkan permukaan trampolin melentur. Permukaan trampolin yang bersifat elastis kemudian memberikan gaya pemulih yang sebanding dengan lenturannya. Gaya pemulih inilah yang membuat Anda terdorong kembali ke atas. Selanjutnya, kita akan menentukan gaya pemulih trampolin. Mg sama dengan KY0. Pada posisi setimbang, gaya berat orang atau Mg seimbang dengan gaya pemulih trampolin atau di sini dituliskan sebagai KY0. Y0 sama dengan Mg per K. Y0 adalah simpangan trampolin dari posisi tanpa beban ke posisi setimbang dengan beban orang. Saat ia melakukan simpangan dari posisi setimbang, gaya total yang bekerja pada orang adalah yang pertama merupakan gaya berat, gaya yang bergerak ke bawah dengan rumus M dikali G. Lalu yang kedua ada gaya pemulih trampolin, gaya yang bergerak ke atas dengan rumus min K Y dalam kurung T ditambah Y0. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulih berlawanan arah dengan simpangan. Selanjutnya kita gunakan hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A, di mana F adalah total dan A adalah percepatan, maka MA sama dengan MG min K dalam kurung Y dalam kurung T ditambah Y0, lalu substitusi posisi setimbang, MG sama dengan KY0 min K dalam kurung Y dalam kurung T ditambah Y0, MA sama dengan KY0 min KY dalam kurung T min KY0, MA sama dengan min KY dalam kurung T, sehingga M d kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan min K Y dalam kurung T merupakan percepatan A turunan kedua dari posisi terhadap waktu, sehingga A sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat. Lalu untuk persamaan gerak harmonik sederhananya adalah d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah K per M Y dalam kurung T sama dengan 0. Frekuensi sudut didefinisikan sebagai omega kuadrat sama dengan K per M, sehingga omega sama dengan akar dari K per M. Lalu untuk persamaan GHS-nya menjadi d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah omega kuadrat Y dalam kurung T sama dengan 0. Selanjutnya kita mendapatkan hubungan dengan periode getaran. Periode getaran atau T adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus getaran lengkap. Dengan rumus T sama dengan 2pi per omega. Substitusikan omega menjadi akar dari K per M, sehingga T sama dengan 2pi per akar dari K per M, atau T sama dengan 2pi akar dari M per K. Biola membisikkan senar tersebut bergetar. Getaran tersebut bukan getaran sembarang, melainkan GHS. Setiap titik pada senar bergetar naik turun di setiap posisi setimbangannya. Frekuensi getaran senar menentukan tinggi nada yang dihasilkan. Semakin tinggi frekuensinya, maka frekuensinya akan terdengar semakin tinggi pula nada yang terdengarnya. Panjang senar, massa jenis senar, dan tegangan senar adalah faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi getaran. Senar yang digetarkan menghasilkan gelombang transversal yang memenuhi persamaan Melde. F sama dengan min T do kuadrat Y per do X kuadrat, di mana T merupakan tegangan pada senar, do kuadrat Y per do X kuadrat merupakan kelengkungan senar, dan Y merupakan simpangan transversal senar. Tegangan ini bertindak sebagai gaya pemulih yang menyebabkan getaran sinusoidal. Kemudian, gaya total yang bekerja pada elemen kecil senar dengan panjang dx dalam hukum Newton adalah M do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan min T do kuadrat Y per do X kuadrat. M adalah massa persatuan panjang senar. Lalu, untuk rumus persamaan gelombang transversal pada senar adalah mu do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan min T do kuadrat Y per do X kuadrat. Sehingga Y, X, T sama dengan A sin KX
min omega T ditambah flux, di mana A merupakan amplitude gelombang, K merupakan bilangan gelombang, omega merupakan frekuensi sudut, lambda merupakan panjang gelombang, dan F merupakan frekuensi. Kecepatan gelombang V pada senar dapat diperoleh dari hubungan V sama dengan akar dari T per mu. Karena hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang adalah V sama dengan F dikali lambda, sehingga diperoleh persamaan frekuensi senar biola adalah F sama dengan 1 per lambda akar dari T per mu. Hubungan frekuensi sudut dengan periode yang pertama itu ada T sama dengan 1 per F. Periode getaran T adalah kebalikan dari frekuensi. Yang kedua, T sama dengan lambda per akar dari T per mu. Substitusi F dari persamaan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada lambda sama dengan 2L per N. Ini merupakan panjang gelombang fundamental untuk gelombang stasioner pada senar yang terikat di kedua ujungnya. Yang terakhir ada T sama dengan 2L per N akar dari mu per T. L adalah panjang senar dan N adalah jumlah perut gelombang. Dari senar biola hingga trampolin, listrik GHS hadir di sekitar kita, menciptakan harmoni dalam musik dan kesenangan dalam permainan. Memahami konsep GHS membuka wawasan kita tentang bagaimana alam semesta bekerja pada skala yang besar maupun yang kecil, menghubungkan sains dalam kehidupan sehari-hari.